Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lagi Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Ada nih dari pertanyaan baru yang ini sedikit nyambung dengan konten yang kita baru bahas yang terkait dengan 9 kata kerja di reseller ya. Nah, ini pertanyaannya ini dari reseller nih sekarang, dari Om Yopiandi. Pertanyaannya itu seperti ini. Punten Om, saya mau belajar mengenai strategi bisnisnya reseller itu seperti apa. Nah, jadi saling terkait kan. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang strategi bisnisnya reseller, maka part ini itu masuk di kata kerja setelah memilih, yaitu memahami. Nah, inilah yang harus kita bangun bagi agen. Inilah yang harus kita bangun, memahami gitu loh, memahami materi-materi, memahami, sehingga reseller ini bukan tentang sulit atau enggaknya ya, tapi bagaimana kemudian kita hadir dari awal sampai akhir untuk apa yang mereka ingin kerjakan, apa yang ingin mereka mimpikan, itu kita ada di situ. Dan salah satunya adalah memberikan pemahaman yang benar untuk mereka. Kalau strategi bisnis yang namanya proses ya, ketika dijalankan do action dan itu butuh proses segala macam ya, jangan khawatir, pasti nanti ada masalah gitu. Nah, masalah itu kan naik ke level setelah pemahaman kan menjalankan. Nah, dari menjalankan itu kan nanti merasakan ya. Itu. Nah, sambil azan dulu ya. Tuh. Nah, kalau saya melihat konteks dalam memahami ini, dulu materi kita ini sedikit berat nih, materi kita. Kalau dulu kan diajarkan tentang 3 jurus marketing ya di Facebook, terus 3 jurus marketing itu apa. Nah, susah. Dulu kita anggap memang zona-zona kita sedang merintis gitu. Nah, alhamdulillahnya di part ini, di tahun ini, itu semua serba disederhanakan. Disederhanakan dengan apa? Dengan Otto. Oke. Yang namanya strategi marketing itu, kalau dari Regarspot didirikan 2014, itu tidak langsung 3 jurus marketing di Facebook, enggak. Tapi di Google Search Engine dulu ya, Google Search Engine dulu. Jadi kan namanya marketing online itu kan pasti menyasar kepada platform-platform digital. Nah, Google ada search engine, kemudian ada Facebook. Hari ini ditambah Instagram, TikTok, YouTube. Terus apa lagi ini? Ada YouTube, bahkan nanti ada marketplace sendiri, ada Tokopedia, Bukalapak. Oke. Bahkan itu Maps-nya Google aja itu juga salah satu strategi marketing gitu. Hampir semua platform media nanti akan kita sasar nih semuanya. Step by step akan kita sasar. 2014, 2015 Google Search Engine. 2016, 2017, 2018 sampai kemarin 2021 kita masih di 3 jurus marketing yang menyasar ke Facebook. Nah, Otto hari ini itu sudah menambah satu platform media lagi. Di apa? Instagram. Kalau Instagramnya nanti sudah dijalankan bagus, ya kita naik lagi ke TikTok, ke Twitter, ke YouTube. Nah, jadi ini juga pertanyaan yang sama. Kemarin saya baca juga ada reseller yang meminta bisakah dibuatkan video TikTok, konten TikTok dan lain sebagainya. Bisa. Oke, bisa nanti. Yang nggak bisa itu agak susah itu YouTube, karena YouTube itu harus original ya. Kalau orang ngupload ke channel dia itu harus konten itu original. Nah, kalau TikTok enggak. Nah, step by step pokoknya prinsipnya nanti strategi reseller ini untuk memasarkan konsep produk kita atau memarketingkan produk kita ini cukup dengan satu aplikasi yang disebut Otto. One touch offering, satu sentuhan untuk semua penawaran di seluruh sosial media. Gitu ya, itu Om. Nah, kita masuk nih sekarang ke Otto ini apa? Ada bagian-bagian apa saja yang secara fundamental di Otto itu ya.
Kalau Anda login di reseller, sebagai reseller, nah loginnya gimana? Pertama, download dulu aplikasi Otto ini. Di mana? Di Play Store. Bagi Anda yang memegang Apple, ini masih kita proses ya. Kalau aplikasi Otto di iOS-nya ini masih kita proses ini. Mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan lagi gitu. Tapi kalau yang di Android ini sudah bisa. Ya, download di Play Store. Kemudian setelah di-download, langsung login dengan user dan password yang sama seperti di regarsport.net waktu Anda mendaftar sebagai reseller. Oke, jadi nggak ribet ya. Download aja, kemudian login dengan user dan password yang sama. Setelah login, masuk ke Otto, nanti part pertama yang Anda lakukan seperti apa yang saya share di Facebook. Tahapan-tahapan membangun toko. Proses pertama adalah bangun tokomu. Nah, kalau toko itu nanti ada di menu profil toko. Di situ Anda wajib mengisi genrenya apa, nama tokonya apa, pemiliknya siapa, alamatnya di mana, alamat sesuai KTP atau domisili, WhatsApp-nya berapa dan harus valid ya WhatsApp-nya, jangan sampai enggak gitu. Terus alamat emailnya. Oke. Di ini bagian ini bener-bener harus valid ya Om dan Tante. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda membubuhkan ini tidak valid, nanti kalau ada permasalahan-permasalahan pembubuhan pasti terhambat nih. Mungkin divalidasi transaksi keuangan, kemudian di jalur klaim dan pembuktian legalitas dan lain sebagainya. Ini agak susah gitu. Jadi saya mohonkan ini valid. Alamat ini juga valid. Oke ya. Kalau tidak alamat KTP, karena KTP berbeda dengan domisili, pakai alamat domisili juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini nanti yang akan dipakai, data alamat ini itu akan dipakai untuk melakukan mapping di Google Map. Oke ya, jadi saya berharap profil yang di toko ini Om Tante membuatnya dengan valid. Oke. Bagian ini selesai. Part kedua, Anda masuk ke etalase toko. Nah, etalase toko di sini itu ada beberapa sejumlah platform media yang akan kita istilahnya akan kita gempur habis-habisan gitu ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, nah, TikTok, YouTube. Nah, di Otto ini sudah ada nih sesuai logo-logonya itu. Silahkan buat profiling akun di situ. Ya, kalau Facebook ya masukkan akun Facebook Anda. Kalau Instagram ya masukkan akun Instagram Anda. Kalau Twitter ya masukkan Twitter Anda. YouTube ya masukkan YouTube Anda gitu. Ini etalase. Satu orang memiliki beberapa etalase toko. Memiliki etalase tokonya itu di platform ini, platform ini, platform ini. Gitu. Tapi jangan khawatir, ini nggak ribet karena nanti itu hanya one touch offering, satu sentuhan untuk semuanya gitu loh. Oke. Part ini usahakan jangan ditawar. Misalkan gini, saya belum punya Twitter, saya nggak mau buat Twitter. Ya nggak apa-apa hari ini, tapi ya harus dibuat sambil jalan, sambil latihan. Kenapa kok gitu? Twitter itu penggunanya juga banyak. Jadi kalau kita misalkan menolak pembuatan etalase di platform-platform media ini, ya kita sendiri yang rugi. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu akan Anda cari calon pelanggan, hunting user. Nah, di Otto ini yang kita bahas baru, yang akan kita kerjakan itu baru 2 platform. Satu Facebook, yang 2 Instagram dulu. Next step-nya nanti, sambil jalan. Oke ya, sambil jalan. Jadi kita kelarkan dulu Facebook dengan, yang kemarin kan sudah Facebook dengan 3 jurus marketing ya. Nanti yang kedua itu di Instagram, yang hari ini kita akan move. Jadi bagi Anda yang belum punya akun Instagram, segera buat. Kalau belum punya TikTok segala macam mungkin nanti sambil jalan. Tapi kalau Instagram wajib ya. Gitu. Oke. Setelah itu, part berikutnya adalah konten penawaran. Nah, di konten penawaran ini Om Tanto nggak usah ribet. Bingung memberikan materi apa, belum, nggak usah. Karena aplikasi ini sudah menyediakan semuanya. Tinggal copy, download, share, posting. Dah, tinggal seperti itu aja. Sesuai jadwal pemberitahuan. Nanti ada pemberitahuannya. Jadi kayak Facebook ada pemberitahuan, di kita juga ada pemberitahuan sesuai jadwal. Jadi silahkan materi-materi yang sudah diberikan di Otto ini oleh manajemen, silahkan tepati jadwalnya.
Untuk apa? Untuk membangun frekuensi penawaran dalam satu hari. Jadi kalau misalkan gini, jam 8 posting, tapi kemudian setelah itu nggak posting, bukan berarti hari itu Anda buka tokonya nggak. User hanya ngelihatnya Anda bukanya itu jam 8, setelah itu Anda tutup. Gitu ya. Yang bagus itu adalah konsisten dan continue. Tidak harus padat, kalau kepadatan juga jelek. Jadi misalkan jam 8 posting, nah, nanti jam 12 posting, jam 3 posting, jam 7 malam posting, jam 10 malam posting. Nah, sesuai jadwal aja. Nggak usah banyak-banyak, sesuai jadwal yang di auto. Gitu ya. Frekuensi ini penting sekali untuk memastikan toko Anda itu diketahui oleh user-user Anda itu aktif dan buka, atau secara fisik toko ini buka untuk siap melayani. Gitu. Oke, maka di part ini sudah jelas ya. Oke, kemudian di absen publik. Nah, ada menu absen publik. Nah, absen publik ini sementara juga masih manual digerakkan oleh brands, di tag segala macam. Nah, nanti next ke depan itu akan muncul di pemberitahuan di auto Anda. Oke, nah yang terpenting dari semua auto ini adalah pada bagian hunting user dan penawaran. Nah, hunting user tadi kan belum saya bahas detail. Hunting user ini kalau di Facebook itu kan Anda mencari sesuai genre produk. Itu di kolom pencarian Facebook, misalkan saya jualan volley, ketik saja volley, lihat semua. Oke, langsung masuk ke orang, Anda add pertemanannya. Itu kalau Facebook. Nah, kalau di Instagram, reseller mau menghunting user, caranya adalah ketik volley di Instagram, find, masuk ke pengguna, oke, menu pengguna, following, di following. Jangan di follower, nggak bisa, di following dulu. Satu hari usahakan, karena nggak ada batasnya, itu usahakan banyak ya. Jangan hanya 10-20 lah, tapi usahakan banyak, sampai nggak ada batasannya. Kalau saya lihat nih Instagram belum melakukan pembatasan. Kalau di Facebook kan menambah pertemanan terlalu banyak, kena banned ya. Kalau di Instagram itu following orang masih aman. Oke. Nah, tapi kan itu baru following. Iya, betul. Nah, apa yang harus dilakukan sehingga mereka berubah menjadi follower? Nah, setiap kali Anda buka Instagram, oke, Instagram itu kan misalkan jam 9 nih, ngecek Instagram. Ketika dibuka, dia akan masuk ke newsfeed ya. Kalau di Facebook namanya beranda. Nah, itu postingan-postingan yang Anda following itu ada di situ. Itu lakukan like, oke, sama komen yang relate sama yang mereka posting. Jangan nyepam, harus relate dengan yang mereka posting. Oke, jangan up, jangan hadir, jangan gitu, sesuai dengan postingan. Oke, satu, enggak banyak. Semua yang di beranda itu sekali buka Facebook ya minimal 10-20 lah. Semakin banyak semakin bagus. Like, komen, scroll, like, komen, scroll, like, komen, scroll sampai 10-20, baru lanjutkan ke mau IG itu mau dibuka untuk apa. Dah, berikutnya tutup kan. Nah, ketika buka lagi, biasakan di part ini itu selalu dilakukan lagi. Like, komen, di following di newsfeed tadi, baru kalau mau selesai di 10-20, baru mau hunting lagi followingnya. Gitu caranya ya. Jadi biasakan dua hal di Instagram. Pertama adalah following, membangun following. Yang kedua adalah membangun interaksi, like dan komen di newsfeed. Lambat laun, follower Anda akan naik. Nah, inilah akan menjadi sesuatu yang pastinya Anda proses melakukan penawaran by auto yang dimasukkan ke Instagram, by auto yang dimasukkan ke Facebook itu akan membangun sebuah skema penawaran Anda akan tepat minat. Maka penawaran yang tepat minat ini kemudian sudah akan secara otomatis menggiring kepada kemungkinan peluang di pelayanan. Oke. Kalau misalkan follower Anda ada 1000 orang-orang yang bersimpunan volley, kemudian yang Anda bangun ini juga postingan-postingan tentang volley dan lain sebagainya, pasti terjadi interaksi. Dan kalau Anda itu memang ketahuan membangun identitas tokonya benar, toko Anda kelihatan buka, ya pasti muncullah pelayanan. Pertama gitu dulu.
Nanti akan saya detailkan part-part kecilnya. Bagaimana membangun profil sendiri, bagaimana hunting toko sendiri, hunting user sendiri, bagaimana membangun penawaran sendiri, kemudian bagaimana membangun absen publik untuk upaya branding di perusahaan ini dan di produk kita, itu bagaimana, itu kita bahas part itu sendiri-sendiri. Tapi sementara gitu dulu. Oke, begitu ya Om dan Tante semuanya. Next time kita bahas lebih detail lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.